hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 183. Di pada bagian ada beberapa orang yang berpendapat, ngeten nggih. Ada beberapa orang yang berpendapat seperti ini, di antaranya Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam uraiannya tentang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan petang hari. Dia berkata, orang yang berpendapat bahwa roh berada di serambi kubur berdalil dengan hadis ini. Dan ini merupakan pendapat yang paling benar dari sisi asar. Bukankah engkau juga tahu bahwa di sana ada hadis sahih yang kuat dan mutawatir? Mutawatir itu berarti jalur periwayatannya banyak banget gitu, yang menunjukkan hal itu. Begitu pula hadis-hadis tentang salam kepada penghuni kubur. Kami katakan, apakah yang dimaksud dengan hadis mutawatir itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini, hadis Al-Bara ibn Azib rahimahullah, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, hadis Jabir radhiyallahu an, dan semua hadis yang menyebutkan siksa kubur dan kenikmatannya seperti yang kami sebutkan di atas. Begitu pula hadis-hadis tentang salam kepada para penghuni kubur dan seruan kepada mereka, yang mereka pun mengetahui ziarah orang-orang yang masih hidup yang sudah kami sebutkan di atas. Pendapat itu ditolak hadis-hadis yang sahih dan asar yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Semua dalil sudah disebutkan di atas beserta uraiannya yang menjelaskan bahwa ruh-ruh itu ada yang di surga dan ada yang di Ar-Rafiqul A'la. Kami juga sudah menjelaskan bahwa ditampakkannya tempat duduk yang ada di surga maupun yang ada di neraka kepada mayat tidak menunjukkan bahwa roh itu berada di dalam kubur dan tidak pula berada di serambi kubur selama-lamanya. Tapi roh itu bisa mengawasi dan berhubungan dengan kubur dan serambinya. Karena keadaan yang seperti inilah tempat duduknya juga ditampakkan kepadanya. Roh mempunyai kondisi yang berbeda, berada di Ar-Rafiqul A'la, di Iliyin yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Ia mempunyai hubungan dengan badan, yang jika ada orang muslim mengucapkan salam kepada mayat, maka Allah mengembalikan roh kepadanya sehingga dia bisa menjawab salam itu. Roh itu tetap berada di Ar-Rafiqul A'la. Banyak orang yang salah dalam memahami masalah ini. Mereka berpendapat bahwa roh itu termasuk jenis sesuatu yang menyerupai badan, sehingga jika badan berada di suatu tempat, maka roh itu berada di tempat yang roh tidak berada di tempat yang lain. Ini anggapan yang salah. Tapi roh itu berada di atas langit, di Iliyin yang paling tinggi. Roh itu dikembalikan ke kubur sehingga bisa menjawab salam dan mengetahui orang yang mengucapkan salam, tapi roh tetap berada di tempatnya di sana. Roh Rasulullah Muhammad SAW senantiasa di Ar-Rafiqil A'la. Allah mengembalikan roh beliau ke kubur untuk menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepada beliau, juga mendengar perkataan Rasul dan juga mendengar perkataannya.
Rasulullah Muhammad SAW melihat Nabi Musa alaihissalam berdiri di atas kuburnya mengerjakan sholat, tepatnya di langit ke-6 atau ke-7. Boleh jadi kecepatan perpindahan itu seperti sekilas pandangan mata atau hubungan roh dengan kubur itu seperti kecepatan sinar matahari, tapi keberadaannya tetap di langit. Saya mau terangkan dulu gini. Yang pertama, kalau di kajian kitab At-Tadhkirah ini mirip ya, Ibnu Qayyim cenderung sama dengan Imam Al-Qurtubi. Jadi ketika seseorang itu lulus dari pertanyaan kubur itu kan ada hadis qudsi, Allah berfirman kepada para malaikat, buka pintu tembus surga kalau orang yang baik ya. Kalau orang yang tidak lulus pertanyaan kubur, buka pintu atau lorong tembus neraka itu. Maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga nanti dan tempat tinggalnya di neraka, tergantung dia statusnya apakah ahli surga atau ahli neraka. Itu di hadis yang riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Pun singkat kata singkat cerita, ini yang dipakai dalil oleh sebagian orang, berarti roh itu berada di serambi kubur, artinya di kuburan yang fisik kalau kita ziarah itu. Ditambah lagi dengan kenyataan beberapa hadis yang sahih bahkan mutawatir, di mana mereka bisa mengetahui siapa yang berziarah, siapa yang mendoakan, siapa yang mengucapkan salam. Berarti mereka di situ. Itu pemahaman sebagian orang. Ini yang dibantah Ibnu Qayyim. Hadisnya sahih bener, enggak salah, mutawatir bener, wis bener kabeh lah gampangannya. Tapi pemahamannya enggak seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Jadi roh ini berada di, sebagaimana yang Allah firmankan ya tentang keberadaan rohnya orang-orang beriman itu berada di Ailiyin atau berada di Ar-Rafiqul A'la itu berada di langit. Nah, ini berarti roh itu tidak standby di kuburan fisik itu gitu, nggak standby di kuburan busuk itu. Karena kalau nanti itu standby di situ, kalau digusur terus pindah kemana misalnya. Kira-kira kita ini kalau bahasa dohirnya. Nah, namun kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, roh yang di langit itu dengan izin Allah bisa terhubung dengan tempat tinggalnya yang akan datang, yaitu surga. Dan roh itu juga bisa terhubung ke badannya, dimanapun badan itu berada. Sehingga ketika ada orang datang mendoakannya, ziarah kepadanya, dia bisa mengetahui dengan izin Allah, termasuk menjawab salamnya. Maka di awal saya pernah sampaikan di sini ya, pengertian dikembalikannya roh ke badan, kata Ibnu Qayyim bagaimana? Tidak, termasuk Imam Al-Qurtubi sama itu, yaitu tidak bisa dipahami secara pemahaman dunia gitu loh. Jadi dikembalikannya ruh ke badan itu tidak bisa dipahami sebagaimana pemahaman dunia. Jadi jangan bayangkan Allah mengembalikan ruhnya orang yang mati itu seperti mak lampir mengembalikan ruhnya Nyai Kembang itu kan film horor. Nah, jadi singkat kata singkat cerita nggak sama. Ya, jadi pengertiannya nggak seharfiah itu gitu loh. Maka pemahaman yang paling bisa dipahami ya tadi kata Ibnu Qayyim, roh itu tinggal berada di langit, akan tetapi dia bisa mengakses badannya, sebagaimana dia juga bisa mengakses tempat tinggalnya yang akan datang. Ibnu Qayyim berdalil kepada hadis sahih tentang Mi'raj itu, ada dalam Sahih Muslim itu hadisnya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW melintas di kuburannya Nabi Musa alaihissalam, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ada yang mengartikan itu di dalam kuburnya. Nah, tapi kenyataannya dalam hadis yang sahih itu pula, Nabi Muhammad SAW ngobrol sama Nabi Musa bukan di kuburan, tapi di langit ke-6 atau ke-5 kan. Itu seperti itu, di langit ke-5 atau langit ke-6. Itu beliau ngobrol sama Nabi Musa. Berarti apa? Ya fisik roh itu enggak sama dengan fisik badan ini. Dimana kalau saya berada di sini, berarti di situ enggak ada saya. Nah, kalau roh itu beda gitu. Jadi dia bisa saja secara bersamaan dia berada di langit, tapi secara bersamaan dia bisa berada di bumi dengan izin Allah. Nah, itu bagaimana memahaminya ya enggak bisa dipahami itu. Bukan cuma sulit pakai dal itu. Dan memang kita tidak diberitahu tentang ilmu tentang roh kecuali sedikit gitu. Nah, tapi yang pasti setelah kematian itu yang mati cuman fisik, zahir, badan ini yang mati. Roh tidak mati, roh itu. Maka orang-orang yang dirahmati tetap bisa menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya.
hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan. Di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, termasuk Ibnu Qayyim mensahihkan riwayat ini, itu hadisnya disahkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika seseorang melintas sebuah kubur yang dia mengenalnya dan mengucapkan salam kepadanya, maka salamnya akan dijawab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan orang yang tidak dia kenal sekalipun. Jadi jangan lewat satu pemakaman terus jangan ucap salam, itu dijawab salamnya. Itu hadisnya. Ada yang mendhaifkan, ini biar Anda enggak kaget kalau nanti ada ustaz yang mengatakan dhaif. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mensahihkan riwayat itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Beliau yang mensahihkan riwayat itu rahimahullah. Nah, itu diantaranya nggih. Nah, makanya jenengan disunahkan kalau ziarah kubur pertama salam secara umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, nasallallahu wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna. Kalau saya tambah fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terakhir bukan hadis itu tambahan saya sendiri sebagai doa. Loh, kalau ditambah Ustaz, saya sering sampaikan ya, memahami hadis itu harus paham konteks. Dulu yang ucap salam Nabi. Insyaallah nanti kita akan ketemu. Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di mana ketemunya? Pasti surga lah. Ngaten nggih? Lah kalau Muhammad Subhan? Semoga surga. Okay. Makanya saya tambahkan wa inna insyaallah bikum lahiquna, insyaallah kita akan ketemu, saya tambahkan fil jannati ma'a Rasulillah SAW. Iya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu jadi itu tambahannya itu bukan sebagai hadis tapi sebagai pemahaman saya atas hadis itu, bahwa saya merasa ya kalau Rasulullah SAW pasti di surga lah, kalau saya di mana ketemunya. Bisa dipahami nggih? Nah, itu insyaallah gitu. Nah, atau kalau jangan di Jannatul Ma'la, di Al-Ma'la itu wa inna insyaallah milahikun, rasa tambah fil jannah enggak masalah, insyaallah ketemunya surga. Wong para sahabat Nabi itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum surganya kan dijamin ngoten nggih. Pun lanjut. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, nanti begitu kita masuk, kita ziarah ke kerabat, ke orang tua, ke pasangan jenengan nggih yang sudah meninggal, itu salamnya pribadi sudah. Assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi misalnya. Atau pakai bahasa assalamualaikum Pak, Bu, Pak D, Bude, assalamualaikum. Betul napa? Dan itu bukan takhayul, bukan hurafat, bukan bid'ah. Kenapa? Karena dulu Nabi mengajarkannya demikian. Jadi kalau pas di makam perseorangan kita mengucap salam seperti pada perseorangan itu. Karena di antara akhlak ziarah kubur adalah kita memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, tapi sebagai pihak kedua yang hadir. Itu maka kita memperlakukannya seperti orang yang masih hidup. Itu diantaranya yang patut untuk kita pahami. Terus kemudian setiap orang yang berdoa kepadanya, yang menziarahinya dan yang lain, langsung ucapan salam kepadanya itu diketahuinya. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah terutama, walaupun riwayatnya dari mendhaifkan juga, terutama kalau dia ziarah pada hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Itu kalau dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau dia ziarah pada hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu. Terutama itu ada riwayatnya itu. Walaupun ada yang mendhaifkan riwayat itu ya. Tapi kalau dalil umumnya setiap saat bisa diketahui itu. Nah, terus bagaimana dengan kalau orang yang diadab? Ternyata orang yang diadab pun sebenarnya juga bisa mengetahui siapa yang berdoa dan siapa yang datang kepadanya, itu mengetahui juga. Dari mana kita mengetahuinya? Ada hadis Bukhari ketika kemarin kita bahas sempat ya, ketika Nabi datang ke Badar, terus menyapa Abu Jahal CS yang ditanam dikubur di sebuah lubang bersama dengan orang-orang kafir yang lainnya itu. Nabi bertanya, "Aukamakal, bagaimana? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian?" Sayyidina Umar balik bertanya, "Ya Rasulullah, emang mereka bisa mendengar?" Kata Nabi, "Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian." Nah, terus beliau bersabda, "Aukamakal, hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Kalau orang beriman kan bisa menjawab, nah, kalau ini nggak bisa jawab. Cuman orang beriman kita nggak dengar jawabannya gitu aja. Ya, kalau kita dengar kira-kira, nah itu pun.
Ya, jadi singkat kata singkat cerita, begitulah. Jadi keadaan di kubur itu jangan dikira orang mati terus nggak ada apa-apa. Tidak, mereka hidup. Hanya untuk orang beriman dia berada di Ar-Rafiqil A'la atau dia berada di Illiyin. Ya, semoga kita termasuk yang itu ya, amin insyaallah. Sementara orang yang diazab dia berada di Sijjin. Nauzubillahi min syarri dzalik. Pun. Nggih. Nah, itulah kalau kita terima pemahaman yang pertama tadi yang dibantah Ibnu Qayyim. Kalau kita terima pendapat itu dan dia berada di serambi kuburannya, pertanyaan dia terus menang di endi wong iki ya. Apa terus gentayangan rono lontang-lantung ngono ya. Nah, makanya pendapat itu ditolak oleh Ibnu Qayyim. Enggak, yang betul ruhnya tetap di Iliyin atau berada di Rafiqul A'la kalau orang beriman, kalau orang kafir ya di Sijjin. Nah, adapun jasadnya tetap di bumi, entah dimanapun, apa berserakan atau dimanapun terserah, tapi yang pasti dia tetap bisa mengakses di mana keberadaan badan itu, walaupun itu berada di perut ikan ataupun berada di dasar lautan atau di mana. Karena kan saya pernah sampaikan di sini ya, sudah menjadi ketetapan Allah dalam Al-Quran, dan ini janji Allah kepada bumi juga bahwa kita ini semuanya akan dikembalikan oleh Allah jasad kita ke bumi di mana dulu asal muasal kita diciptakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya bagaimana? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami menciptakan kalian, kepadanya nanti kalian akan kami kembalikan, dan darinya pula nanti kami akan bangkitkan. Itu di kitab At-Tadhkirah yang Ibu insyaallah masih ingat semua ya, insyaallah ya. Amin insyaallah. Nah, itu kata Bureni. Nah, jadi ya kan itu kata Bureni. Jadi ada bab dulu tentang bahwa setiap orang itu ditaburi tanah yang akan menjadi kuburannya. Karena setiap orang akan dikembalikan ke tanah di mana dulu asal muasalnya dia diciptakan. Makanya secara muamalah ibu-ibu boleh beli kapling kuburan, monggo enggak apa-apa. Tapi jangan disertai dengan i'tiqad, keyakinan bahwa itu pasti kuburan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Nah, itu sebatas muamalah saja, ngomong ke anak-anak semacam wasiat. Ini hanya sekedar upaya bapak atau ibu, kalau seandainya Allah takdirkan bapak sama ibu meninggal di sini, biar kalian nggak usah susah-susah cari kuburan. Nah, tapi ini belum tentu milik bapak ibu juga, bapak ibu juga nggak tahu di mana meninggalnya. Makanya kalau secara etikot, kalau kita merujuk pada ayat tadi loh, dan pembahasan kita dalam kitab At-Tadhkirah itu, sebenarnya kita ini nggak usah pusing Bu soal kuburan. Pertama itu urusan yang hidup kan. Yang kedua, sudah ada jatahnya masing-masing kita ini di mana akan ditempatkan oleh Allah, karena sudah menjadi nas dalam Al-Qur'an, ketetapan Allah dalam Al-Qur'an itu janji Allah pada bumi juga, bahwa setiap kita akan dikembalikan ke tanah di mana dulu kita diciptakan. Ya mungkin yang tenggelam di lautan, nun sewu ketabrak pesawat sehingga tidak tahu di mana, terbawa angin kemana, dia akan tetap hinggap di tanah di mana dulu dia diciptakan. Ya, yang terbawa oleh ikan, ujungnya nanti akan diletakkan di bumi mana asal muasal dulu dia diciptakan. Ngoten nggih. Ya, jadi makanya tidak usah khawatir kalau soal kuburan. Ya sudah ada jatahnya masing-masing. Ngoten nggih. Tapi secara muamalah boleh. Kalau jenengan kan ada orang itu duitnya kebanyakan kan ada orang itu uangnya keluar masuk nggak masuk kan ada. Ini nggak masuk jarang keluar. ya jadi karena memang dasar uangnya nggak bisa direm misalnya. Yes, ini daripada sudah nyumbang masjid musola macam-macam, kalau ada kelebihan tak beli kuburan aja. Mudah-mudahan nanti jadi asbab kalaupun misalnya ada yang meninggal di sini biar nggak usah susah cari kuburan, monggo silakan, tidak ada mas. Tapi jangan diyakini itu pasti kuburan kita. Dan saya di pembahasan At-Tadhkirah mungkin saya pernah ingatkan ya, harus dibedakan antara persiapan menghadapi kematian dengan persiapan pemakaman. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, yang disyariatkan itu persiapan menghadapi kematian, jadi bukan persiapan pemakaman. Nah, jadi ini kata beliau nggak ada hubungannya dengan menyiapkan kuburan, nggak ada hubungannya dengan menyiapkan kain kafan, karena itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman kata beliau gitu. Nah, sementara kalau persiapan menghadapi kematian berkaitan dengan bagaimana kita ini berusaha
agar Allah takdirkan kita itu mati dalam keadaan membawa iman dan Islam yang baik dan benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah, itu persiapan-persiapannya harus dilakukan gitu. Jadi bukan semata-mata soal fisik nggih. Itu seperti itu. Beda antara persiapan pemakaman dengan persiapan menghadapi kematian. Disyariatkan persiapan menghadapi kematian, bukan persiapan pemakaman dalam pengertian tadi nyiapin fisik kuburan, nyiapin kain kafan. Walaupun secara muamalah boleh, tapi tidak boleh melibatkan i'tiqad nggih. Itu seperti itu. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa roh orang yang tidur itu, pernah nggak tahu ada orang yang meninggalnya mendadak lah menurut kita, tapi pemakamannya ya gampang nggih. Tapi ada juga nggak orang yang sudah disiapkan makamnya semuanya, tapi begitu pemakamannya sulit misalnya. Ini ya begitulah. Makanya sebaik-baik sama Allah aja lah. Nanti insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau orang itu meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah seperti bayi baru lahir. Akan ada banyak hati hamba-hamba Allah, baik dari kalangan yang nyata maupun yang gaib, itu digerakkan untuk membantu yang bersangkutan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah. Kalau istilah ada orang diampuni oleh Allah seperti bayi baru lahir itu gini, ini sebenarnya istilah Nabi itu bukan tanpa alamat, bukan tanpa tanda ya. Sekarang kita coba cermati, bayi yang baru lahir itu bisa pakai baju enggak? Tapi Allah gerakkan orang untuk memakaikan baju kepadanya. Ngeten nggih? Dia bisa cebok sendiri enggak? Enggak bisa. Tapi Allah gerakkan hati orang untuk nyebokin dia. Dia enggak bisa ngerawat dirinya sendiri, tapi Allah gerakkan hati orang di sekitarnya untuk melayani dia. Maka di antara ciri orang yang diampuni oleh Allah dosanya hingga seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya itu, akan digerakkan hati banyak orang untuk membantu dia gitu loh. Nah, itu di antara cirinya. Itu pejabat-pejabat yang kaya, yang korup juga banyak yang bantu Ustaz ya. Kan beda yang karena kepentingan sama yang karena ketulusan, itu beda. Ini yang karena ketulusan maksudnya gitu. Allah. Jadi ya perasaan ya kayak iso ngene imbal balik, tapi kok akeh sing nulungi, kira-kira gitu loh. Nah, itu cirinya, itu di antaranya. Makanya bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang mencapai derajat ampunan dari Allah hingga Allah nyatakan atau Nabi nyatakan dia sudah diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Di antara amalan yang menyebabkan seseorang itu diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya itu apa aja? Amalannya apa di antaranya? Saya punya buku judulnya Sahih Hadits Qudsi ya. Hadisnya riwayat Ahmad. Di situ Allah berfirman, ini mafhum riwayat, saya lupa redaksinya, tapi intinya saya paham. Jadi kalau ada seseorang diuji oleh Allah dengan musibah yang tidak dia sukai, kemudian kok dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kan kalau kita diberi musibah sabar, dosa kita dalam hadis Sahih Muslim kalau yang ini rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Nggih, itu kalau sabar. Tapi kok sanggup bersyukur, kena musibah kok malah bersyukur, itu diampuni oleh Allah dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Hadis qudsi, hadisnya sahih li ghairihi riwayat Ahmad. Itu seperti itu. Gimana Ustaz kok dapat musibah kok malah bersyukur? Ya tergantung cara pandang kita tuh. Kalau musibah itu kita fokus pada musibah dan enggak enaknya yang muncul, kalau kita berilmu ya sabar, dikuat-kuat, ditahan lah. Tapi kalau kita lebih fokus pada yang baiknya bukan pada buruknya, ya kita pasti akan bisa bersyukur. Saya sering contohkan jenengan beli sayur di tukang sayur, terus kecetot kembaliannya nggak dikasih 3.000 rupiah misalnya. Itu kalau jenengan nggak sabar, kecetot 3.000 itu dendamnya bisa 3 bulan itu. Tak titeni ya. Nah itu kalau sabar paling ngomong apa? Saya ikhlaskan gitu. Iya, iya menurut saja.
Ya itu karena sabar. Nahan, sabar kan nahan, sabar. Kalau syukur itu dia akan berkata begini, alhamdulillah cuma 3.000 rupiah yang kecetot. Iya. Yang 3.000 US dollar masih aman, alhamdulillah. Syukur. Jadi berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Jadi berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Itu namanya apa? Berusaha mensyukuri musibah namanya. Ini nanti ya enak ngomongnya aja sih memang ini. Ada prakteknya apa? Sulit pakai dal ada. Tapi insya Allah gampang. Ya, kalau 10 US dollar, ya itu sing rodok. Makanya kalau sanggup diampun dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa roh orang yang tidur itu naik ke atas hingga sampai ke langit ketujuh, sujud kepada Allah di depan arsy, lalu dikembalikan lagi ke badan dalam waktu yang amat singkat. Begitu pula roh mayat yang dibawa naik para malaikat hingga tiba di langit ketujuh, berdiri di hadapan Allah, sujud kepadanya, memenuhi apa yang hendak dipenuhinya. Malaikat memperlihatkan apa yang telah disediakan Allah baginya di surga, dan ia akan dikembalikan ke badannya, menyaksikan badannya yang dimandikan, diusung dan dikubur. Telah dijelaskan di dalam hadis Al-Bara ibn Azib bahwa jiwa atau roh dibawa naik hingga diberdirikan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, tulislah di dalam kitab hambaku di Iliyin, kemudian kembalikan ke bumi. Maka ia dikembalikan ke dalam kubur, yang kemudian ia menjadi yang demikian itu terjadi ketika mayatnya diurusi dan dikafani. Dijelaskan pula secara gamblang di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, para malaikat itu turun selama mayat dimandikan dan dikafani, lalu mereka memasukkan rohnya ke dalam badan dan kafannya. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah, kalau yang dimasukkan ke dalam kafannya di antara sela-sela kafannya, sehingga saya masih ada yang mendhaifkan, tapi yang sahih itu menyaksikan badannya dimandikan, dikafani, termasuk ketika dibawa ke kuburan. Itu yang saya tahu itu sahih riwayatnya. Maka dikatakan kalau yang berdiri di keranda terus melambai-lambai itu lemah, itu ada, tapi ada riwayat itu ada tapi lemah yang saya tahu ya. Tapi yang pasti memang dia menyaksikan rohnya itu, menyaksikan badannya dimandikan, dikafani, disolatkan, termasuk juga diusung ke kuburan. Itu orang yang soleh, dia berkata qaddimuni cepetan itu. Tapi kalau orang yang cubahat, yang zalim, ketika jenazahnya dibawa, mereka teriak, mau dibawa kemana saya? Jasad saya mau dibawa kemana? Dia teriak lagi, dan ternyata sahih riwayatnya, ya ahla, ya waladah, ya wahai keluargaku, wahai anak-anakku, itu. Teriak, ya waladi, ya ahli, ya waladi, wahai keluargaku, wahai anak-anakku, dia teriak itu. Ya kalau anaknya paham agama dan mau mengamalkan agama yang dia pelajari, terus dia mendoakan orang tuanya, sedekah atas nama mereka, ya lumayan. Tapi kalau tidak, ya wassalam aja udah. Wassalam. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sampai enggak punya aset doa dari anak-anak yang soleh atau sedekah dari mereka. Makanya begini ya, kalau kita ini kan jangan mengandalkan faktor eksternal ya. Kalau berkaitan dengan kematian itu, kita jangan mengandalkan faktor eksternal. Misalnya doa dari anak-anak kita yang soleh, termasuk juga dari saudara kita sama muslim. Tapi kita sendiri pun juga harus nyetok doa sebanyak-banyaknya untuk kita, sebaik-baiknya untuk kita, supaya ya andaikan pun misalnya namanya orang kan tidak tahu ya, kok nggak punya stok itu, ya paling nggak kita punya stok doa sendiri itu. Walaupun insya Allah sih kalau saudara seiman tetap ada ya. Cuma kalau anak kan macam-macam. Kalau anak ini apa? Macam-macam. Sehingga dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu diceritakan, tapi ini bukan hadis, ini cerita. Ada seorang ulama yang tidur, ternyata beliau tidur tidak jauh dari sebuah pemakaman. Nah, beliau dalam mimpinya melihat ahli kubur itu menikmati hidangan yang ada di situ.
Namun di antara mereka ada seseorang yang nampak sedih dalam kisah dalam kitab At-Tadhkirah itu ya. Nah terus kemudian dia samperin si bapak itu, Pak, yang lain pada menikmati hidangan, Bapak kok tidak? Lagi pula Bapak tampak seperti murung, apa yang terjadi? Kata beliau, saya bahagia, ini kiriman kaum muslimin, saya senang, saya kata beliau. Ini doa kaum muslimin. Saya sedih itu karena kok saya belum pernah dapat kiriman doa yang khusus dari anak saya. Mungkin dia sibuk dengan dunianya itu. Kalau sekiranya berkenan tolong sampaikan salam ke anak saya. Anak saya namanya si Fulan, tinggal di kampung ini gitu. Selang berapa waktu sang ulama tadi terbangun, beliau mencoba mengkonfirmasi mimpinya ke dunia nyata. Dalam kitab At-Tadhkirah itu ya, dicarilah kampung yang dimaksud ketemu, dicarilah nama anak yang dimaksud ketemu dan alamatnya. Terus dia tanya, Anda bernama ini? Ya saya. Apakah Anda punya seorang ayah yang dimakamkan di pemakaman ini? Loh kok tahu? Ya tadi malam saya mimpi, diceritakan mimpi itu. Bapak Anda kirim salam buat Anda agar jangan lalai dari mendoakan beliau. Nangis dalam bait itu, anak itu nangis. Nangis, bukan cuma nangis, nangis nangisnya itu. Enggak, saking nangisnya. Selang berapa waktu sang ulama tadi mimpi lagi. Mimpi ketemu dengan seseorang yang pakaiannya mewah gitu. Bukan mewah, bukan. Sange mewahnya. Kata sang ulama tadi, "Loh, panjenengan?" "Nggih, matur nuwun. Terima kasih." Nggih. Sejak kita ketemu itu, terus sampaikan salam saya kepada anak saya sering mendoakan saya sekarang, alhamdulillah. Jadi memang doa anak yang soleh itu disebut secara khusus dalam banyak riwayat, di samping dalam hadis Sahih Muslim ya. Sebenarnya doa semua kaum muslimin bermanfaat. Saya sering sampaikan Al-Hasyr ayat 10, surah Muhammad ayat 20, surah Muhammad ayat 19 itu bermanfaat sekali. Hanya saja untuk anak yang soleh itu ada ditekankan, karena berarti ada nilai lebih begitu loh. Ada nilai lebih. Makanya nanti kalau jangan cermati, ada sebuah hadis yang sahih juga, hadis At-Tirmidzi misalnya, ada dalam Qur'an hadis qudsi itu, ketika ada seorang disebut dalam hadis itu orang tua meninggal dunia. Terus awalnya kuburnya sempit, lama-lama melapang laksana istana. Terus kemudian orang ini bertanya, "Ya Allah, kubur saya tadinya sempit, sekarang kok melapang laksana istana. Apa yang terjadi?" Kata Allah dalam hadis itu, "Ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh." Saya biasanya kalau ngomong begini, terus ada jamaah yang nanya, "Kalau kita nggak soleh gimana Ustaz?" Kan tadi anak-anak yang soleh. Kalau kita nggak soleh gimana Ustaz? Saya jawab begini. Paling tidak ketika kita sebagai anak sedang mendoakan orang tua kita, saat itu kita sedang menjadi anak yang soleh. Iya. Orang kan kadang nggak bisa soleh 100% setiap saat 24 jam. Ada masa di mana kadang kita bengkok juga kadang. Yang penting diluruskan kembali. Paling nggak saat kita mendoakan kedua orang tua itu, saat itu kita sedang menjadi anak yang soleh. Kita kalau pakai disiplin madzhab Syafi'i, itu wali nikah itu harus orang yang baik, yang adil, yang bukan orang yang fasik. Orang yang soleh harus orang yang adil. La nikaha illa biwaliyin wa bisyahidai adlin. Nikah itu tidak sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Adil itu yang maksudnya baik. Fakta ada sebagian bapak kan nggak baik. Fakta ya ada sebagian bapak yang tidak soleh lah kalau bahasa kita. Apa sah pernikahannya? Kalau kita mau pakai disiplin itu banyak pernikahan yang nggak sah itu. Tapi kalau kata para ulama dalam mazhab saya, paling nggak pas dia nikahkan anaknya, saat itu dia sedang jadi bapak yang soleh dia saat itu. Paling nggak sedang jadi bapak yang baik dia saat itu. Itu seperti itu. Karena soleh itu dari kata soluha, artinya bisa bertindak yang sepatutnya. Maka ketika kita bisa bertindak yang sepatutnya sebagai seorang hamba bagi Tuhan kita yaitu Allah, dan kalau kita bisa bertindak sepatutnya sebagai sesama bagi sesama, ya sudah gitu, itu namanya hamba yang soleh. Maka tidak disebut sebagai hamba Allah yang soleh kalau dia tidak bisa berlaku sepatutnya, baik sebagai hamba maupun sebagai sesama pada sesama yang lainnya. Sehingga sering orang bertanya misalnya ke saya, ini ada orang ngajin ibadah Ustaz, tapi yang bojone ngaplokan misalnya. Naudzubillah ya. Ada orang dia ini baik pada sesama tapi nggak sholat misalnya. Ini orang soleh enggak? Ya enggak soleh lah. Kenapa? Karena yang pertama tadi dia tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai suami kepada istrinya misalnya. Sementara yang kedua tadi dia tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dalam Islam itu syarat kemuliaan
harus baik secara ritual dan harus baik secara sosial sekaligus. Jadi hubungannya dengan Allah harus baik, dengan sesama juga harus baik. Wa duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali kalau nggak ingin terhina, dengan tali hubungan mereka dari Allah dan tali hubungan mereka dari sesama. Maksudnya hubungannya dengan Allah dia harus baik, dengan sesama dia juga harus baik sekaligus, tidak boleh parsial, sekaligus kalau ingin betul-betul mulia itu. Nah, ngaten nggih. Oh, nah jadi banyaklah riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang pentingnya doa dari anak-anak yang soleh. Ya, bagaimana Ustadz kalau kita nggak punya anak atau anaknya cuma satu? Gampang, suruh punya cucu yang banyak. Nonton kuda ini, permintaan cucunya punya. Alhamdulillah, masih nambah 3 lagi insyaallah. Amin insyaallah. Untungnya dalam hadis itu Allah tidak menyebut kata ibnun. Nabi menyebut kata walad, tidak menyebut kata ibnun. Kalau ibnun kasihan yang nggak punya anak. Karena kalau ibnun itu artinya anak kandung. Untungnya Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Asal seiman ya, asal seiman. Jadi tidak harus anak kandung, anak didik, anak asuh dan yang lain-lain itu masuk di situ insyaallah. Ngoten nggih. Oh, lanjut. Sementara sebagaimana telah sudah disebutkan bahwa roh yang itu tadi ya, Abu Abdullah ibn Mandah rahimahullah menyebutkan dari hadis Isa ibn Abdurrahman dari Ismail ibn Talha ibn Ubaidillah dari ayahnya, dia berkata, aku mengambil hartaku yang tertinggal di hutan hingga aku kemalaman. Dalam perjalanan pulang aku menghampiri kubur Abdullah ibn Amr ibn Haram. Dari dalam kuburnya aku dengar suara bacaan yang tidak pernah aku dengar semerdu itu. Lalu aku menemui Rasulullah Muhammad SAW dan ku ceritakan kejadian ini. Maka beliau bersabda, itu adalah Abdullah. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah mencabut ruh mereka lalu meletakkannya di dalam pelita-pelita yang terbuat dari batu permata dan yakut, kemudian menggantungkannya di tengah surga? Jika malam tiba ruh mereka dikembalikan. Begitulah yang terjadi, dan jika fajar menyingsing roh mereka dikembalikan ke tempatnya semula. Jadi kalau Ibnu Taimiyah pernah cerita, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang baca Al-Quran itu biasa, kata beliau. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah juga sama, kadang lewat kuburan saya mendengar ada suara rantai yang diseret, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau yang itu. Tapi jangan seperti yang dicerita anekdot itu ya. Ada orang lewat kuburan, ada orang main HP di atas kuburan. Ditanya, dek, nggak baik main HP di atas kuburan. Iya om, di bawah nggak ada sinyal. Tapi itu cerita anekdot, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Ada orang main HP di atas kuburan, ditegur sama orang, tapi cerita anekdot, bukan cerita beneran ya. Dek, nggak bagus maghrib main HP di atas kuburan. Iya om, di bawah nggak ada sinyal katanya. Allahu Akbar. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang kecepatan perpindahan roh mereka dari arsy ke badan, kemudian berpindah lagi ke tempatnya. Karena itu Malik dan imam lainnya rahimahumullah berkata, roh itu dibiarkan bebas pergi kemanapun yang dikehendakinya. Tentang mimpi yang dialami orang yang masih hidup. Tapi ini kalau orang dirahmati ya, kalau orang dirahmati, apalagi orang yang mati syahid, itu baru ada keleluasaan begini. Tentang mimpi yang dialami orang yang masih hidup, lalu melihat roh orang yang sudah meninggal dan kedatangannya dari tempat yang jauh, merupakan masalah yang sering terjadi dan diketahui semua orang. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang aneh. Allah lah yang lebih tahu. Jadi kalau ada seseorang kadang mimpi ketemu dengan ini, ketemu dengan itu udah biasa. Semua orang sudah diketahui oleh semua orang bahwa memang ruh bertemu dengan ruh itu mungkin. Ibnu Qayyim termasuk yang menyatakan talaqil arwah itu mungkin. Berdalil pada mana Bu? Az-Zumar ayat 42 nggih, surah ke-39 ayat 42. Di mana ruhnya orang yang masih hidup saat tidurnya dan ruhnya orang yang sedang mati, yang sudah mati maksud saya, itu dalam
tanda kutip ya, genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimungkinkan roh dengan roh itu bertemu itu mungkin. Ngaten nggih. Cirinya apa Bu kalau mimpi yang benar itu? Cirinya apa cirinya? Iya, betul. Cirinya kalau kita merujuk pada kisah surah Yusuf, itu begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu kalau kita baca di surah Yusuf, yang mimpi tidak hanya Nabi Yusuf. Raja Mesir yang mimpi itu kalau menurut riwayat dia belum masuk Islam, itu masih kafir. Terus 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf itu yang satu jahat itu. Yang tukang rotinya itu jahat itu. Artinya enggak peduli dia orang jahat, orang kafir sekalipun, kalau apalagi orang beriman ya. Itu kalau dia tidur, mimpi dan dia bisa menceritakan mimpi dengan sampai, itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Termasuk pertemuan roh dengan roh. Hanya kalau roh itu meninggalkan pesan, itu tetap harus ditimbang pakai syariat. Jangan langsung diiyakan. Jadi kalau pesannya benar, ya insya Allah itu sesuai dengan tuntunan syariat, tidak ada masalah. Kalau bertentangan ya jangan, itu seperti itu. Jadi timbangannya adalah syariat tetap. Dan mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Jadi satu dari 46 cabang kenabian itu adalah mimpi itu. Dan Nabi menegaskan aukamakal, mimpi umatku di akhir zaman nanti banyak benernya. Dan kita memang tidak boleh meremehkan mimpi, karena mimpi itu tadi satu dari 46 cabang kenabian. Hadisnya sahih aukamakal. Termasuk yang tidak boleh kita remehkan firasat seorang mukmin. Hanya saja ini riwayatnya ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau yang ini riwayatnya saya tahu. Saya cenderung pada yang menghasankan atau yang mensahihkan. Itu berhati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin, karena dia menatap dengan cahaya dari Allah. Nah, makanya nanti kalau dan ini beda sama tatayur gitu. Kalau tatayur sama firasat itu beda. Kalau tatayur itu anggapan buruk dari pertanda yang Allah buat. Padahal hati kita namanya baik-baik saja, cuman kemakan omongan orang sehingga terus wah ini apa sih ini? Nah, itu Nabi enggak suka itu. Nabi lebih suka al-fa'al, optimis. Bismillah barokah insyaallah, aku jalan-jalan insyaallah barokah. Nah, itu, dan penetralisirnya adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Nah, terus kalau firasat itu enggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu misalnya jenengan kepikiran anak, kepikiran suami. Nah, itu kalau kepikiran anak, kepikiran suami, jangan cuma ditelepon. Doakan. Kenapa? Karena telepon tidak bisa merubah takdir. Video call tidak bisa merubah takdir. Tapi doakan, sedekah, mohon pada Allah, semoga suami dijaga, anak-anak dijaga, keluarga dijaga, mohon pada Allah. Nah, kenapa? Karena kita memang tidak boleh meremehkan firasat seorang mukmin. Jadi harus serang ambil tindakan, karena la yaruddul qadha'a wal qadara illa du'a. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Salam yang disampaikan kepada para penghuni kubur, wallahu alam bisawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah. Nggih. Bu siapa dulu? Oh, Bu Murni dulu, nggih monggo. Kalau yang kita doakan itu ada di Solo. kubur, tapi yang asal itu doa kita efeknya Ngefek lah tetap. Kalau dia seiman ya, asal seiman apa enggak seiman juga misalnya dah terus. seperti ayah saya misalnya, dulu kan saya nggak tahu waktu karena saya masih kecil ya, dia meninggal itu kayaknya sih belum masuk Islam sepertinya ya, karena saya juga nggak tahu. Nah, tapi kan saya tahu Dimakamkan dengan cara apa? kayaknya makamnya juga tidak dikafani. Oh, kan di Solo itu ada tradisi orang Islam juga, tapi kayak kemarin saya tahu ada raja mana itu yang dimakamkan dengan pakaian belangkon dan tapi ternyata dia Muslim ternyata dia. Cuma dimakamkan dengan tradisi begitu. Kalau saya nggak ngerti waktu itu
Nggih, terus. Karena tapi pada zaman segitu sih memang masih jarang lah orang ngerti Islam yang benar-benar mengakali gitu. Saya Nggih, paham. zaman tahun segitu itu biasa gitu, meskipun dia ngaku Islam tapi tidak dikafani. Nggih. Di daerah jenengan nggih. Nggih. Ya itu aja yang saya tanyakan, efeknya tetap ada. Oke, saya berpegang pada pernyataan Qadhiyat ya. Qadhiyat itu mengatakan begini, saya menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu lebih baik daripada saya menyangka dia kafir, ternyata dia muslim. Itu Qadhiyat. Karena di fikih itu ada rumus, menjatuhkan hukum yang lebih ringan dan salah itu lebih baik daripada menjatuhkan hukum yang berat ternyata salah itu. Jadi kalau memang masih ada bisa diduga kuat bahwa beliau adalah seorang yang beragama Islam walaupun mungkin belum sampai ilmu kepadanya, dan semoga masuk dalam al-udhru bil jahli, dimaafkan karena kebodohannya, atau bisa jadi malah memang juga belum sampai risalah tentang Islam dengan baik dan benar ke situ, ya semoga masuk dalam kategori yang Allah maafkan, mudah-mudahan. Jadi ya kalau jenengan kategorinya masih tidak tahu atau saat masih kecil dan tidak bisa memastikan, udah baik sangka aja. Nggih, monggo lah, tidak ada masalah insyaallah. Insyaallah nggih. Nggih, kecuali yang nyata-nyata kafirnya nggih. Yang nyata-nyata napa? Kafirnya. Soalnya kemarin saya pernah tahu itu siapa tidak tahu ya orang ningrat juga di Solo atau di mana supaya saya lupa itu. Ada di media sosial itu meninggal dengan menggunakan pakaian kebesaran kebesaran ningrat di Solo kalau nggak salah ya. Terus ternyata dia muslim ternyata itu. Tapi dimakamkan dengan saya pikir ternyata saya pikir dia kafir gitu maksud saya. Ternyata enggak. Ternyata dia orang Islam gitu. Mungkin ya nggak tahu lah, saya nggak paham itu. Tapi yang pasti ya tidak begitu cara Islam. Cuman ternyata beliau Islam gitu, bukan orang kafir, bukan itu. Itu seperti itu. Karena keluarganya kan. Iya, enggak, saya paham. Keluarganya. Enggak, mungkin, wallahu alam. Kayak yang itu yang siapa itu kan juga dia sebenarnya mualaf yang Nggih. terus karena keluarganya itu tidak merestui waktu dia jadi mualaf, istrinya itu sampai kalah, artinya ya udah dia dimakamkan dengan cara. Iya, saya paham. Nggih. Ada itu, ya. Banyak terjadi malah itu. Iya, banyak terjadi. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Kalau doa pasangan itu seperti doa sesama muslim. Oh, nggih. Doa istri kepada suaminya itu seperti halnya doa sesama muslim asal seiman sampai tidak ada masalah. Tidak ada keputusan seperti anak itu. Pastinya ada ya. Kenapa saya bilang ada? Karena kan suami istri itu ikatannya mitsaqun ghalidh, ikatan yang sangat kuat itu sampai surga itu. Jadi pastinya ada, cuman memang tidak khusus anak memang. Kan saya bilang tadi untuk doa sesama muslim itu ada dalil umum yang menyampaikan itu. Namun untuk anak itu Nabi menyebut secara khusus memang. Dengan redaksi walad itu. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang lain yang kita asuh atau yang kita angkat sebagai anak atau apa. Cuma beda itu. Ya, saya belum pernah baca, tapi ada ayat yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan itu kan mitsaqun ghalidh, ikatan yang sangat kuat. Jadi Bu Reni ini secara bahasa Al-Qur'annya kalau kita merujuk pada Al-Baqarah 234 itu masih dianggap istrinya Pak Joko secara hakikat ya, bukan secara fikih, secara hakikat itu. Kenapa? Nikah lagi pun nanti di akhirat masih suruh pilih Bu Reni. Mau nikah lagi Bu? Nanti masih suruh pilih. Iya, masih suruh pilih gitu. Jadi ikatan yang sangat kuat. Jadi jenengan sama Pak Jokowinya sih ya. Nggih, sama Pak Jokowinya nggih sami nggih. Sami Pak Jokowinya jejer sama-sama Pak Jokowinya. Ya Allah. Nggih, itu mitsaqun ghalidh, ikatan yang sangat kuat. Kalau nikah lagi pun nanti masih suruh pilih. Iya, masih suruh pilih. Jadi omongan orang yang mengatakan jo kawin maneh engko gak ketemu bojomu, itu enggak benar itu.
Yang betul nanti suruh pilih masih. Itu ada jamaah saya orang Kemang 3, orang Perumnas 3 ngomong ke saya. Kalau pilih 3-3-nya boleh nggak Ustaz? Sekarang suami yang ketiga dia. Kalau pilih 3-3-nya boleh nggak Ustaz? Saya jawab, jangan tanya saya, itu tanya sama yang punya surga aja saya. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih atau ada lagi? Cukup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah.